Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sandi Anu, NIM 682018-232. Saya akan melakukan responsi untuk tugas akhir Oracle Administrator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo trigger, demo skenario flashback, dan juga membuat reporting. Di sini saya mendapatkan studi kasus dengan topik Samsat. Dalam pembuatan sistem kami membuat 7 tabel atau 7 entitas. Lalu kemudian kita akan mengecek isi dari setiap tabel yang telah kita buat. Yang pertama itu kita akan mengecek tabel pembayar pajak. Nah, di tabel pembayar pajak isinya ada ID pembayar, STNK, nomor KTP, dan ID bank. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu tabel bagian pembayaran. Di sini isinya ada ID bagian pembayaran, kode pembayaran, ID perpanjangan pajak, ID percetakan, dan ID bank. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu tabel bank. Di tabel bank ini ada 2 yaitu ID bank dan nama bank. Kemudian kita lanjut ke tabel yang keempat yaitu tabel pencetakan. Di tabel pencetakan terdapat ID pencetakan, STNK baru, plat nomor baru, ID pengambilan. Kemudian lanjut ke tabel petugas. Di tabel petugas terdapat ID petugas, STNK, kode petugas, dan ID perpanjangan pajak. Kemudian kita lanjut ke tabel yang ke-6 yaitu tabel pengambilan. Di tabel pengambilan terdapat ID pengambilan, STNK, ID perpanjangan pajak. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel perpanjangan pajak. Di tabel perpanjangan pajak terdapat ID perpanjangan pajak, STNK, nomor rangka, nomor mesin, dan ID petugas. Kemudian kita akan membuat tabel histori pajak. Karena di sini tabelnya sudah ada, jadi langsung kita cek saja tabelnya. Isinya ada ID pembayar pajak, kemudian ID bank, kemudian waktu diubahnya itu tipenya apa, bisa menjadi insert, update, dan delete. Kemudian lalu ada change tipe, waktu diubahnya pada tanggal berapa dan jam berapa. Lalu kemudian kita akan membuat trigger. Kita akan membuat 3 trigger. Yang pertama itu trigger history update pembayar pajak, terus trigger history insert pembayar pajak, terus trigger history delete pembayar pajak. Lalu kita akan run satu-satu. Setelah itu kita cek di koneksi di Samsat, terus trigger. Jika sudah muncul berarti triggernya sudah terbaca atau tersimpan. Kemudian kita kembali, terus kita akan melihat semua isi dari tabel pembayar pajak. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kemudian kita akan melakukan update. Nah, di sini saya akan mengupdate satu persatu.
Setelah selesai, kita akan cek tabel histori pembayar pajak. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Tadi saya melakukan update ke pembayar pajak dengan ID P002, menjadikan ID banknya menjadi B002. Jadi di sini bisa dilihat bahwa tipenya update. Begitu juga dengan ID petugas P003, saya mengupdate ID banknya menjadi B002 juga. Kemudian P005 saya update lagi menjadi B002. Ya, menjadi B002. Bisa Anda perhatikan bahwa tipe statusnya semuanya di sini update karena tadi kita baru selesai mengupdate data. Nah, di sini terus ini waktu pengupdatean kita. Seperti yang dilihat di sini bahwa baru saja kita mengupdate-nya. Kemudian saya mengupdate juga ID petugas P007 menjadi B002 ID banknya. Kemudian P009 menjadi B002. Kemudian P011 menjadi ID banknya menjadi B002. Kemudian P013 ID banknya menjadi B002 juga. Kemudian P015 ID banknya menjadi B002. Kemudian P017 ID banknya juga menjadi B002. Kemudian P019 ID banknya menjadi B002 juga. Oke, lalu kemudian kita akan melihat tabel dari pembayar pajak. Nah, di sini ada 500 data. Lalu kita akan menambahkan data. Yang pertama, ID pembayaran pajak dengan ID P501 dan STNK 202002030900 dan nomor KTP 3322557850 dan ID banknya B001. Kita tambahkan. Jadi di sini kita insert. Kemudian berikutnya isi sesuai dengan data yang akan Anda isi. Begitu seterusnya sampai insert ke 10. Kemudian kita buka lagi tabel pembayar pajaknya.
kita akan cek apakah data yang tadi sudah kita insert sudah masuk apa belum. Di sini bisa dilihat bahwa data kita sudah menjadi 510 data, yang berarti data yang kita insert tadi sudah berhasil masuk. Kemudian kita akan cek tabel histori pembayar pajak. Ini adalah historinya. Di mana tadi kita menginsert ID petugas P105 dengan ID banknya B001 telah berhasil diinsert. Kita juga dapat melihat waktunya. Artinya bahwa trigger ini telah bekerja, di mana tadi kita telah melakukan insert dan insertnya berhasil. Lalu kemudian kita akan mencoba trigger delete. Kita akan melakukan delete pada tabel pembayar pajak dengan ID P501 yang tadi baru saja kita insert. Langsung kita run. Begitu seterusnya sesuai dengan kemauan Anda, data mana yang akan Anda hapus. Kemudian kita akan mengecek tabel pembayar pajak. Apakah data yang tadi kita hapus sudah terhapus atau belum. Di sini bisa dilihat bahwa data yang tadi telah kita hapus sudah terhapus, di mana tadi ada 510 data dan sekarang tinggal 500 data. Kemudian kita cek tabel histori pembayar pajak. Di sini terbaca bahwa ID pembayar pajak P501 telah dilakukan delete pada tanggal sekian-sekian. Kita juga dapat melihat waktunya. Berarti di sini trigger delete yang kita buat tadi berhasil. Anda juga bisa melihat data-data yang lain. Kemudian kita akan melakukan flashback dengan cara membuat restore point. Yang pertama kita membuat restore point, insert. Lalu kita run. Jika sudah berhasil terbuat, kemudian kita akan melakukan insert data pada tabel pembayar pajak. Setelah itu kita cek tabel pembayar pajak. Di sini data sudah berhasil diinsert ya. Data yang tadi kita insert sudah berhasil diinsert. Sudah masuk ke tabel pembayar pajak. Lalu kemudian kita commit untuk menyimpan data tersebut. Lalu cara menggunakan flashback,
kita harus menggunakan alter table. Setelah itu ketikkan flashback table, tabel pembayar pajak. Kita kembali ke restore point insert yang telah kita buat tadi. Maka data akan kembali lagi seperti semula. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data kita tetap 500 seperti yang awal. Kemudian kita commit untuk menyimpan data. Begitu juga dengan update. Kita membuat dulu restore point-nya. Kemudian kita dapat melakukan update data. Setelah itu kita commit. Nah, setelah commit, kemudian kita alter table, lalu ketikkan flashback tabel pembayar pajak to restore point update. Lalu commit juga. Nah, ini caranya sama. Seperti insert dan update, nanti kita melakukan delete data. Setelah itu kita alter table, lalu flashback table. Nanti datanya akan kembali lagi ke restore point delete tadi. Dan sekarang kita mau mendemokan importing. Kita tuliskan query-nya terlebih dahulu. Ini kita memilih akan menampilkan nomor KTP untuk pembayaran dan nama bank serta nomor STNK baru. Kemudian kita run. Nah, dapat dilihat nomor KTP sekian mendapatkan kode pembayaran ini dan dia dapat membayar di bank yang telah tertera di sini. Nah, dan ini adalah nomor STNK barunya. Nah, di sini kita menggunakan dua bank, jadi dapat memilih bank BRI ataupun bank BCA. Kemudian reporting yang kedua akan menampilkan STNK, kode petugas, dan nomor bank, nama bank. Ini berguna bagi petugasnya, supaya petugas tahu dia mendapatkan STNK yang harus dia kerjakan yang mana, sesuai dengan kode petugas masing-masing. Dan ini kami kelompokkan yang menggunakan bank BRI. Lalu kami juga membuat reporting yang menggunakan bank BCA, seperti yang di tampilan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.